Jadi banyak manajer di sini ya, karena sudah tahu lima tadi ya, lima ciri kepribadian tadi itu, banyak manajer di bisnis internasional itu yang akhirnya menjadikan the big five personality traits ini untuk melakukan rekrutmen. Jadi menjadikan kriteria ya di dalam menerima tenaga kerja ya di perusahaan multinasional company-nya seperti itu gitu ya. Nah, ini contoh misalkan negara-negara di Eropa dan Amerika itu sudah menjadikan tuh ciri-ciri kepribadian tersebut ya untuk bisa menempatkan seseorang di salah satu posisi pekerjaan ya. Nah, itu sudah banyak digunakan oleh MNC multinational company yang ada di negara-negara Eropa dan Amerika ya. Kemudian kalau yang kepribadian tadi, yang salah satu ciri yaitu consciousness ya dan kestabilan emosi ya. Consciousness tadi apa? Ayo, consciousness tadi apa? Berkaitan dengan apa? Yang nyimak apa tadi? Ayo, consciousness. Kestabilan emosi tadi saya katakan adalah dia punya punya EQ yang bagus ya, kecerdasan emosi. Kalau consciousness apa? Baru berapa? Belum ada 1 menit yang lalu. Nih, berhati-hati. Oh, jangan lupa ya, sifat berhati-hati. Jadi ini kepribadian yang menggambarkan seseorang itu tuh dia orang yang teratur, ya terorganisir gitu loh. Orangnya tuh nggak berantakan. Dan dia punya kedisiplinan yang sangat tinggi, sangat disiplin sekali. Jadi ini orang-orang consciousness ini ya, ini kalau ketemu orang Jepang ini cocok banget gitu loh. Orang Jepang tuh kan harus on time, ya nggak sih? Gitu ya. Nah, itu ya tuh disiplin gitu. Nah, itu cocok banget gitu. Nah, itu yang perlu gitu ya, consciousness. Nah, itu tadi contohnya kan. Jadi kalau ini consciousness dan kestabilan emosi yang tinggi itu juga bisa membuat karyawan itu bekerja lebih baik daripada orang yang emosinya pasti lebih rendah gitu ya, kestabilan emosinya rendah gitu. Lalu ekstrovert. Nah, ekstrovert ini di Cina itu kebanyakan memiliki kepribadian seperti ini, gitu ya, umumnya, gitu. Kenapa? Karena di Cina ini ciri kepribadian ekstrovert ini itu menjadi alat untuk bisa memprediksi seseorang untuk dia bisa menjadi manajer pemasaran, gitu. Kita lihat aja lah orang-orang Chinese ya, itu komunikasinya kan jago ya, gitu. Ya komunikatif sekali gitu di dalam pemasarannya, gitu. Makanya maju sekali ya negaranya seperti itu, gitu ya. Nah, lalu juga di beberapa perusahaan domestik ya, maka sekarang sudah mulai gitu ya, harus tahu gitu, harus bisa memahami ya dan harus bisa juga bersaing dengan proses perilaku dan interpersonal yang sekarang ini semakin kompleks gitu. Ya. Makanya untuk perusahaan yang multicultural, artinya yang perusahaan yang banyak-banyak melibatkan sumber daya yang beragam gitu ya, maka manajer-manajernya itu dia akan punya tantangan lebih untuk bisa mengelola SDM-nya dengan beragam juga gitu caranya gitu ya. Nah, disinilah dituntut manajer-manajer internasional itu ya di dalam bisnis internasional itu harus bisa nih mengembangkan wawasannya gitu ya, wawasan yang berkaitan dengan bagaimana nih uh, apa mengelola orang-orang dengan berbagai latar belakang budaya gitu ya. Oke. Nah, itu tadi kan the big five personality traits. Ayo, supaya ingat tadi ada apa aja 5. Yang pertama, saya disebutin. Yang pertama tadi ada apa aja? Agreeable, Agreeableness. Itu apa? Agreeableness. mudah bersosialisasi. Betul, mudah bersosialisasi.
Yang kedua, Consciousness. consciousness ya. Consciousness itu tadi apa? Hati-hati. Berhati-hati. Ayo, yang ketiga, yang lain, ayo suaranya mana ya? Apalagi yang ketiga, apa? Stabilan emosi. Ah, kestabilan emosi. Kestabilan Betul. emosi. Ya, emotional stability. Terus yang keempat apa? Ayo, yang keempat. Extrovert. Hah? Extrovert. Extrovert. Betul. Terus Extroversion. extroversion ya. Terus extroversion itu artinya apa? Extroversion mudah ber mudah bergaul ya. Orang merasa nyaman ketika berkomunikasi, berinteraksi gitu. Nah, terakhir yang kelima, yang lima, Openness, keterbukaan. openness, keterbukaan. Nah, ini lebih kepada apa? Keterbukaannya bisa menerima, bisa menerima pendapat ya, bisa Bisa menerima menerima pendapat bisa dari orang menerima lain. masukan, betul, bisa menerima umpan balik seperti itu ya. Ingat-ingat ya. Jadi jangan ketukar-tukar juga gitu antara extrovert sama openness ya. Nah, selain lima itu tadi, gitu kan, pasti ada ciri-ciri kepribadian lainnya gitu yang bisa memengaruhi perilaku kerja di dalam organisasi internasional. Nah, apa? Ya, sekarang kita lihat lagi ya. Yaitu ada di situ locus of control atau control locus. Nah, ingat-ingat lagi nih gitu. Nah, di locus of control ini artinya ini adalah satu ciri kepribadian di mana orang-orang itu percaya ya bahwa mereka tuh punya belief ya, orang-orang dengan kepribadian seperti ini yang dia punya locus of control artinya mereka itu percaya ya, punya belief gitu, yakin gitu bahwa perilaku mereka itu punya efek yang nyata terhadap apa yang terjadi kepada mereka gitu. Ya, dalam arti lain mereka itu percaya kalau mereka itu bekerja keras pasti akan sukses gitu. Nah, itu belief system yang dibangun gitu ya. Nah, kontrol lokus ini bisa dibedakan dengan apa dibedakan jadi dua ya, dua macam gitu. Nah, ada yang lokus internal ya. Jadi internal locus of control yang artinya di sini mereka berpikir punya kendali terhadap kehidupan mereka sendiri. Jadi artinya kepercayaan mereka itu atau keyakinan itu adalah mereka yang punya kendali gitu terhadap kehidupan mereka. Jadi aku yang bertanggung jawab terhadap kehidupanku sendiri gitu. Nah, itu yang disebut dengan international locus of control, gitu ya. Nah, sedangkan yang kontrol locus eksternal, nah, ini orang-orang ini berpikir bahwa kekuatan di luar kendali mereka itu bisa mendikte, jadi bisa uh, men, apa, me, menyuruh mereka itu ya menyuruh apa sesuatu yang bisa terjadi untuk atau kepada mereka seperti itu gitu. Jadi artinya kalau locus of controlnya itu lebih kepada eksternal. Nah, ini ada ciri kepribadian yang berpikir bahwa mereka itu bisa diatur gitu loh, ya bisa dikendalikan gitu oleh kekuatan dari luar gitu ya. Nah, ini juga sangat penting gitu ya, bisa dimiliki gitu ya, bisa dipelajari juga gitu ya ketika seseorang ini dia punya ciri kepribadian ini. Nah, bagaimana bisa menempatkan orang-orang ini di dalam bisnis internasionalnya, ya, di dalam bisnis internasional di perusahaan itu gitu ya.
Berikutnya adalah self efficacy, keyakinan diri. Ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa seseorang itu dia dia punya keyakinan tentang kemampuannya dia atau potensinya dia untuk melakukan tugas. Nah, artinya di sini orang-orang dengan keyakinan diri yang tinggi, ya, mereka punya belief, punya keyakinan atau kepercayaan bahwa bisa melakukan tugas dengan sangat baik gitu, ya. Dan tapi sebaliknya, kalau mereka punya keyakinan diri yang rendah, nah itu pasti juga akan menjadi apa yang ditugaskan kepada mereka itu akan menjadi beban. Nah, ini juga penting diketahui oleh para pimpinan-pimpinan nih, gitu ya, manajer-manajer yang memimpin satu organisasi internasional gitu atau bisnis internasional. Jadi hati-hati ya ketika karyawan ini dia punya self efficacy. Nah, dilihat dulu self efficacy-nya itu uh, lebih kepada keyakinan diri yang tinggi gitu ya atau keyakinan dirinya rendah. Nah, ini hati-hati gitu. Oke. Nah, berikutnya ciri kepribadian lainnya yang itu bisa memengaruhi di dalam organisasi internasional yaitu autoritarianism atau autoritarian. Nah, ini adalah satu ciri kepribadian di mana seseorang itu percaya bahwa ada perbedaan kekuatan dan status sesuai dengan sistem yang berlaku secara hierarki sosial, ya, ya atau dalam arti struktur yang ada di dalam organisasi bisnis tersebut gitu. Nah, misalkan kalau di dalam struktur kan kemarin kita udah lihat ya ada contohnya misalkan apa ya pimpinan tertingginya tuh siapa? CEO gitu ya. Pasti CEO itu dilihat nih CEO ini dia otoriter atau enggak gitu. Nah, kalau kalau ada pimpinan atau manajer dia sangat otoriter gitu ya. Nah, tentu akan menjadi lebih otokratis dan banyak menuntut gitu. Nah, bawahan yang sangat otoriter itu pun akan cenderung menerima gitu aja gitu ya. Nah, tetapi kebalikannya kalau manajernya atau pimpinannya ini kurang otoriter, nah ini akan memungkinkan bawahannya itu punya peran yang lebih besar di dalam pengambilan keputusan gitu. Dan bawahan yang kurang otoriter itu akan merespon positif terhadap perilaku ini. Gitu. Ya. Jadi ini masalah otoritarian ini masalah otoriter. Jadi kewenangan gitu loh istilahnya. Ya, kewenangan. Dia punya wewenang enggak? Lalu self esteem. Nah, self esteem ini artinya penghargaan diri, ya, penghargaan diri. Jadi ada satu belief lagi yang ada di dirinya seseorang itu mereka yakini bahwa seseorang itu punya value, punya harga gitu, ya, dan pantas. Ya, jadi ini orang-orang yang sangat menjunjung harga diri, tuh istilahnya gitulah, gitu ya. Jadi kalau orang dengan harga diri yang tinggi, maka dia akan mungkin bisa mencari pekerjaan dengan yang statusnya juga lebih tinggi, gitu ya. Jadi dia punya lebih uh, kepercayaan diri untuk bisa uh, mencapai tingkat kinerja yang lebih tinggi, ya, atau berprestasi, gitu. Nah, yang lain ya kebalikannya ya pasti ini ya gitu kurang percaya diri dan fokusnya hanya kepada imbalan. Oke ya. Itu adalah tadi yang ini baru kita bahas dimensi yang pertama ya, yaitu tentang personality. Ya, di mana di dalam personality tadi ada ciri-ciri yang perlu kita pahami juga ya. Jadi ada the big five tadi, terus sama ada tambahan lagi ya, yang locus of control, kemudian ada self efficacy, ada uh, authoritarian dan ada self esteem ya. Nah, berikutnya dimensi yang kedua.
yaitu attitudes across culture, sikap lintas budaya. Ini adalah dimensi kedua yang akan memengaruhi perilaku kerja di dalam bisnis internasional. Ya, apa ini? Ini adalah sikap. Ya, attitude kan sikap ya. Nah, sikap yang seperti apa? Sikap yang kompleks. Ya, kompleks tuh ya bermacam-macam gitu ya. Mulai dari keyakinan dan perasaan ya seseorang terhadap munculnya ide-ide tertentu atau terhadap situasi tertentu atau terhadap orang lain gitu. Ya, karena tadi ya bisa terhadap ide, bisa terhadap situasi, bisa terhadap orang lain juga gitu. Makanya ini adalah sikap yang dikatakan kompleks juga gitu ya dari satu keyakinan dan perasaan seseorang gitu ya. Nah, tentu di sini sikap itu penting di dalam organisasi ya. Nah, tapi sikap yang apa dulu yang penting gitu. Yang pasti yang pertama adalah kepuasan terhadap pekerjaan ya. Seseorang yang punya sikap kepuasan kerja gitu ya, itu tentu dia akan punya kontribusi yang lebih besar dibandingkan dengan yang uh, tidak punya rasa kepuasan gitu ya. Jadi ketidakpuasan seseorang itu bisa mencerminkan bahwa individu-individu itu atau orang-orang itu apakah dia bersyukur di dalam pekerjaannya gitu ya. Nah, itu yang pertama, sikap yang penting di dalam organisasi. Yang kedua, komitmen organisasi. Nah, komitmen organisasi ini berarti mencerminkan identifikasi terhadap individu dan kesetiaannya kepada organisasi. Gitu ya. Jelas ya. Di sini untuk dimensi yang kedua yaitu attitude. Dimensi yang pertama apa tadi? Yang kita udah bahas. Dimensi pertama apa? Ayo, apa Maria Bolu? Nyimak nggak? Apa dimensi pertama yang memengaruhi perilaku kerja dalam bisnis internasional? Yang tadi kita udah bahas di dalamnya ada the big five. Apa itu? Dimensi yang pertama berarti. Apa? Apa Pak Khairuddin? Dimensi yang pertama tadi yang kita bahas apa? Pribadian ya. Iya, kepribadian, ya, personality. Makanya di dalamnya tadi kan kita bahas tentang the big five, personality traits, gitu ya. Itu dimensi pertama, gitu ya. Lalu yang kedua tadi kan ini attitudes across culture, sikap lintas budaya. Nah, ini adalah dimensi kedua yang bisa memengaruhi perilaku kerja di dalam bisnis internasional. Nah, yang ketiga ini adalah perception dan stress. Persepsi dan stress, ya. Nah, yang dimaksud dengan apa perception ini itu adalah serangkaian proses untuk menafsirkan informasi dan juga tentang lingkungannya. Jadi, perception itu juga adalah merupakan satu proses ya. Proses yang membentuk nantinya kepada perilaku kerja gitu. Karena persepsi itu munculnya adalah dari interaksi antara manusia dengan lingkungannya. Nah, bagaimana interaksinya dengan lingkungannya, lalu juga dipengaruhi dengan pengalamannya, baik pengalaman orang lain ataupun pengalaman dirinya sendiri, dan itulah yang akan membentuk persepsi. Kalau yang dimunculkan itu apa, yang dihasilkan dari interaksi itu persepsinya negatif, ya tentu perilakunya juga negatif, gitu ya. Nah, dan begitupun kebalikannya. Nah, di sini ada istilahnya yang kita sebut dengan stereotip.
Nah, stereotip ini adalah ketika seseorang itu dia membuat kesimpulan uh, mengenai seseorang karena dilihat dari karakteristiknya, gitu ya. Uh, Maksudnya dilihat hanya pada satu karakteristik yang dimiliki oleh orang lain. Nah, itu udah punya stereotip gitu. Jadi artinya udah punya kesimpulan. Aduh, kalau orang ini nggak jujur, udahlah susah lah, udah pasti. Misalkan gitu ya. Nah, itu udah punya stereotip. Orang ini kayak apa dilihat dari kepribadiannya sepertinya susah untuk ini ya, untuk jujur misalkan gitu. Ya, itu udah punya ini gitu, punya stereotip ya. Nah, uh, dampingannya dengan perception ini adalah stres. Nah, stres ini bukan stres karena penyakit yang karena dia tertekan atau dia depresi atau apa ya, tapi di sini yang dimaksud stres ini adalah seseorang itu dia bisa menanggapi rangsangan yang kuat gitu. Nah, kalau nggak ada stres, maka itu munculnya akan stagnan. Jadi ya lesu gitu, ya stuck gitu, stuck. Tapi kalau eh, apa di seseorang itu dia punya stres, artinya dia bisa menanggapi stimulus itu ya dengan baik gitu. Ya, jadi dia bisa bisa cepat beradaptasi gitu. Dia senang terhadap perubahan, nah, seperti itu. Ya. Nah, maka di sini ada istilahnya derajat optimal stres yang itu bisa mengakibatkan motivasi dan juga kegembiraan. Gitu. Berapa nih derajat optimal stresnya gitu ya. Kalau tinggi berarti motivasinya tinggi, dia juga orangnya ya bawaannya happy aja gitu ya. Nah, tapi kalau terlalu banyak stresnya, artinya over gitu ya, dari derajat optimal stresnya, maka juga akan memiliki konsekuensi negatif. Nah, ini yang nanti akhirnya larinya kepada depresi tadi gitu. Ya, jadi stres beneran. Oke, ini dimensi yang ketiga. Ya, ingat-ingat ya. Jadi yang pertama tadi adalah personality, yang kedua attitudes across ya. Apa namanya? Culture, ya, sikap lintas budaya. Nah, yang ketiga itu adalah perception and stress, ya. Nah, berikutnya yang keempat, motivasi. Ya. Apa yang dimaksud dengan motivasi atau dorongan? Nah, ini adalah satu kumpulan atau himpunan dari seluruh dorongan yang menyebabkan seseorang itu memilih untuk melakukan atau berperilaku tertentu. Nah, kaitannya dengan motivasi ini itu ada yang namanya values. Value. Kita manusia pastinya harusnya punya value ya. Nah, tapi banyak juga sih orang yang belum paham, yang belum sadar dan tidak punya values gitu ya di dalam kehidupannya. Ini kasihan nih kalau yang seperti ini. Ya, sejatinya manusia itu dia harus punya values. Karena values itulah yang akan bisa menjadi satu dorongan atau motivasi untuk seseorang itu dia bisa semakin baik gitu. Gitu ya. Jadi yang dimaksud dengan values itu adalah apa yang orang percaya menjadi penting gitu. Ya. Dan ini menjadi satu kebutuhan ya, apa yang harus atau diinginkan oleh seseorang ya, harus dimiliki oleh seseorang. Nah, berkaitan dengan motivasi ini ya, ini juga bisa dilihat dari adanya kebutuhan. Nah, kebutuhan ini juga akan menjadi dorongan ya buat seseorang itu untuk melakukan sesuatu gitu. Nah, kebutuhan itu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder. Kan kita udah pernah belajar juga lah ya. Jadi apa kebutuhan primer ya itu adalah kebutuhan yang pokok, sandang, pangan, papan gitu ya. Itu yang kebutuhan pokok sudah. Nah, di atas itu
Di luar itu gitu ya, ada kebutuhan sekunder. Nah, kebutuhan sekunder itu ya kebutuhan yang memang sifatnya lebih ke psikologis yang ada di dalam karakter. Dan itu juga bisa diperoleh dari lingkungan dan budayanya, gitu ya. Nah, untuk motivasi ini ada 3 kategori di sini. Ada model motivasi berbasis kebutuhan. Jadi memang uh, dilihat dari kebutuhan-kebutuhan yang seringkali yang seringkali muncul gitu ya pada diri seseorang. Nah, ini ada model model motivasi yang sudah pernah dipopulerkan lah ya. Mungkin pernah dengar atau pernah baca ada hierarki kebutuhan dari Maslow. Ada yang tahu? Pak Hoirudin pernah dengar? Hmm? Kayaknya pernah tapi lupa. Lupa. Pak Vincent pernah dengar nggak? Pak siapa? Rahmat Alfian pernah dengar nggak itu? Belum, Bu. Abraham Maslow. Nah, itu Belum, Bu. masa belum? Masa belum? Iya. Iya, Iya, jadi jadi ada eh, hierarki kebutuhan. Maslow ini cukup terkenal ya, ini terkenal sekali kok ya di dalam ilmu manajemen, manajemen sumber daya manusia juga ya, manajemen manajemen dan di perilaku organisasi itu muncul ini gitu ya. Lalu ada juga McClellan Learn Needs Framework. Nah, ini juga model-model motivasi yang berbasis terhadap kebutuhan. Dan juga ada yang Herbert's Two Factor Theory. Nanti bisa dicek ya, bisa di browsing tuh 3 model itu, coba dicari tahu ya. Nah, buat nambah-nambah wawasan gitu. Yang kedua ada model motivasi berbasis proses. Jadi kalau tadi itu yang pertama berbasis kebutuhan, ya. Nah, yang kedua ini berbasis proses. Jadi fokusnya itu kepada proses pemikiran sadar yang digunakan seseorang untuk memilih satu perilaku. Gitu, ya. Nah, yang ketiga adalah model penguatan atau reinforcement model. Ini adalah bagaimana seseorang itu termotivasi ya dengan melihat satu konsekuensi dari pilihan perilakunya ya. Dan ini biasanya digunakan untuk memilih masa depan perilaku mereka gitu ya. Nah, untuk model penguatan ini menggabungkan antara reward and punishment ya untuk mempertahankan pola-pola perilaku yang ada. Jadi mereka termotivasi karena ada reward, karena ada imbalannya gitu ya. Nah, mereka nggak akan melakukan itu karena takut ada hukumannya, misalkan gitu ya. Gitu. Oke. Itu yang keempat tadi, yang kelima dimensinya yaitu leadership, kepemimpinan. Nah, kepemimpinan ini artinya bukan bukan berkaitan dengan posisi saja ya, gitu ya. Tetapi kepemimpinan ini sebenarnya lebih kepada perilaku juga, gitu, perilaku sehari-hari. Atau kita sebut dengan keteladanan lah, gitu ya. Ini merupakan satu pengaruh untuk bisa membentuk satu kelompok gitu ya atau organisasi untuk mereka bisa memotivasi perilaku orang-orang yang ada di dalam organisasi tersebut untuk bisa mencapai apa yang menjadi tujuan dari organisasi atau perusahaan tersebut gitu. Nah, leadership ini lebih kepada mengandalkan kekuatan pribadi dan fokusnya kepada motivasi dan komunikasi gitu ya. Oke, itu berkaitan dengan leadership.